Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Yadiasa dan hari ini kita akan mengerjakan Google Cloud Skill dari lab yang berjudul Cloud Run Function Quick Start Command Line. Oke, tanpa kita lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu ya overview-nya, yaitu Cloud Run Function ini adalah sebuah code yang berjalan secara respon pada eh, suatu tugas atau suatu event seperti request dari HTTP, pesan dari service messaging atau service pesan, ataupun sebuah upload file. Cloud event juga adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan cloud kita. Ini mungkin se- terjadi seperti ada perubahan pada data di database, ataupun ada file yang di-upload ke penyimpan sistem penyimpanannya, ataupun ada virtual instance virtual machine yang baru saja dibuat. Karena Cloud Run Function ini adalah event driven, atau bisa dibilang hanya jalan ketika sesuatu terjadi. Ini membuat mereka sebagai pilihan yang bagus untuk tugas yang harus dikerjakan secara cepat, ataupun yang tidak memerlukan running pada sewaktu-waktu. Bagi contoh, di Cloud Run Function ini kita bisa menggunakan, yaitu mengenerate otomatis thumbnail untuk image yang akan kita upload ke storage, ke cloud storage, mengirim notifikasi ke ponsel pengguna ketika pesan diterima di pop and shop. Tiga, ada proses data dari Cloud Firestore database dan buat sebuah report atau laporan. Kita juga bisa write code atau menulis kode kita di bahasa yang disupport seperti Node.js, dan kita juga bisa menjalankan atau mendeploy kode kita ke cloud dengan beberapa klik saja. Setelah kita menjalankan cloud run function-nya, itu akan secara otomatis berjalan di respons pada suatu event. Di hands-on lab ini kita juga akan belajar dengan cara membuat deploy dan juga ngetes Cloud Run Function menggunakan Cloud Console. Ini juga sama, tetapi kita menggunakan shell command line. Ada setup atau requirement-nya di sini. Pertama-tama kita perlukan username dan password. Oke, saja kita akan lanjut on start lab-nya. Dan lanjut ke task pertama, yaitu membuat create a function. Kita membuka Cloud Console ini di incognito window, dikarenakan kalau di new tab ini saja bisa masuk ke akun kita yang bukan akun student. Kalau bukan akun student, biasanya akan disuruh bayar terlebih dahulu. Dibuka di incognito window, kemudian kita split screen. Oke, klik saya mengerti. Biasanya nih otomatis masuk menggunakan akun di sini, yaitu akun studentnya. Kita lanjut ke utamanya. Yuk, sama. Tidak perlu dicentang untuk email update-nya. Terus off service saja yang perlu dicentang. Oke, pada tugas pertama yaitu membuat sebuah fungsi. Nah, kita membuat fungsi di sini
secara simpel seperti namanya Hello World ini berfungsi untuk menulis sebuah pesan ke Cloud Run Function log. Ini juga bisa di-trigger da- em, secara pada event Cloud Run Function dan juga akan menerima dari callback function yang digunakan ber, untuk completion untuk sebagai signal dari selesainya pada fungsi tersebut. Oke, kita masuk ke Cloud Shell. Cloud Shell ini adalah CLI-nya. Oke, kita continue saja. Di Cloud Shell kita harus menjalankan command untuk men-setting default region-nya. Oke, kita masukkan scriptnya, enter, update. Kita membuat directory untuk function code-nya. Oke, enter. Kita masuk ke index.js-nya untuk memasukkan script code secara otomatis akan membuat filenya yaitu index.js. Pasti Ctrl X dan J untuk save file. Enter. Oke, kita juga buat file package.json juga sama. Kita masukkan scriptnya ini juga, paste X Y save, dan npm install ini untuk menginstal paket dependencies. Npm install. Kita tunggu. Oke, oke, sudah. Setelah itu kita menjalankan atau deploy fungsinya. Kita masuk lagi ke Cloud Shell untuk mendeploy Node.js PubSub function. Fungsi ke sebuah hook or subtopic yang bernama cfdemo. Kita masukkan saja, kita enter. Nah, di sini disebutkan kalau kita dapat notifikasi service account token creator, klik ketik N. Oke, kita ketik N, warning, bla bla bla, see the cloud for detail. Setelah selesai, biasanya agak lama, kita verifikasi lebih dahulu. Di sini biasanya agak lama, jadi saya akan tinggal bentar. Dan juga ini agak sedikit lama, ya tidak terlalu lama, tapi cukuplah memakan waktu 5 menit. Dan kemudian akan diverifikasi terlebih dahulu fungsinya. Setelah selesai, kita cek nanti. Tapi kita tunggu terlebih dahulu pesannya. Oh, ya, ya, ya. Hmm.
Ya, masih menunggu. Agak sedikit lama. Oke, selesai. Kita cek terlebih dahulu atau memverifikasi status dari fungsinya. Oke, aktif. Outputnya seperti di sebelah sini, sebelah kanan. Itu perlu config atau automatic update policy. Oke, sama. Oke, berarti sudah aktif. State on state. Registry. Bisa gimana ya cek ya? Oh ya, status state aktif. Oke, kita tes. Deploy. Dan di sini nilainya sudah 100. Ini sudah selesai, tapi kita lanjut sampai tas berapa? 3, 4, 5. Oke, kita lanjut saja. Pada tas ketiga, kita setelah kita mendeploy fungsinya dan setelah itu aktif, kita tes bahwa fungsi tersebut dapat menulis pesan ke log cloud setelah mendeteksi adanya suatu event. Oke, sudah. Untuk melihat lognya, kita melihat eksekusi ID-nya yang dimana di situ ada log pesannya. Oke, untuk melihat pesan historinya, kita menggunakan ini. Ada catatan kalau ini mengambil waktu sekitar 10 menit. Ada alternatif lain untuk melihat lognya itu ke menuju ke logging, kemudian log explorer. Outputnya seperti sebelah kanan. Oke, sama sepertinya. Oke, ya, terus. Oke, sepertinya sudah selesai untuk lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.